Halo semuanya, aku Bina Wijayanti, selamat datang di channel YouTube aku. Dalam video ini aku tuh punya contoh soal Excel, yang mana soalnya itu bisa dikategorikan dalam kategori tingkat kesulitan menengah ke atas gitu ya. Jadi soal ini tuh bisa banget tuh, bisa cocok banget untuk dijadikan soal latihan. Dan untuk soal ini sendiri nantinya bisa di-download di link deskripsi yang saya sediakan. Oke, langsung saja. Di sini kita lihat, di sini kita ada data nomor ID, data nama karyawan, data jabatan, gaji pokok, bonus, dan data kehadiran. Oke, kita bisa langsung saja di sini. Kita mulai dari data karyawan dulu ya. Untuk data karyawan, yang pertama nomor ID. Ini nantinya akan kita tulis secara manual. Jadi kita akan isi sembarangan gitu ya. Misalnya kita ingin cari data karyawan yang nomornya tuh 110 misal. Kemudian kita ingin tampilkan siapa sih nama karyawan yang punya ID 110 gitu ya, secara otomatis. Itu bisa kita gunakan rumus yang namanya rumus indeks. Oke, kita tulis sama dengan indeks. Kemudian kita klik referensinya, kita pilih kolom referensi kita ada di sini, kolom nama. Ini kita blok. Oke. Kemudian setelah udah diblok, titik koma, kita gabungkan antara rumus indeks dan rumus match. Dan kita tulis rumus match. Kemudian setelah itu kita pilih sel kunci kita. Sel kunci kita itu ada di sini, di nomor ID nih. Oke. Kemudian titik koma, nomor ID di sini itu ada di kolom A di tabel yang ini. Jadi kita blok nomor ID, kemudian titik koma kita buat 0 karena kita ingin mencari data yang akurat gitu ya. Kemudian kita tutup kurungnya 2 kali dan enter. Oke, sini sudah keluar hasilnya. Jadi karyawan yang memiliki nomor ID 110 itu namanya Jihan. Kita coba cek di sini, 110 itu namanya Jihan. Benar ya? Seperti itu. Kita selesaikan aja dulu ya. Ini kita ingin selesaikan tampilan data-data lainnya, yaitu data jabatan, gaji pokok, bonus, kehadiran, kategori bonus, dan kategori kehadirannya. Kita isi dulu. Untuk data jabatan, sama seperti tadi, kita gunakan rumus indeks. Kita pilih data yang ingin ditampilkan itu ada di sini. Jabatan, kita blok dulu ya. Kolom jabatan ada di kolom C. Kemudian titik koma, kita gabungkan dengan rumus match. Match, sama seperti tadi, sel kuncinya ada di sini, di nomor ID. Lalu titik koma, nomor ID itu ada di kolom ini, di kolom A. Kita blok kolom A, kemudian titik koma, kita buat 0, karena kita ingin mencari data yang sesuai atau yang data sama persis, seperti itu. Lalu tutup kurung 2 kali, dan enter. Oke, ini sudah keluar ya. Jadi nomor ID 110 namanya itu Jihan, jabatannya supervisor. Dan kita cek sini, 110 Jihan supervisor. Oke, bener ya. Kita selesaikan dulu ya. Gaji pokok sama seperti tadi, indeks. Kemudian kita pilih di sini, kolom referensi kita itu ada di kolom D, kolom gaji pokok. Lalu kita gabungkan titik koma dengan match. Sama seperti tadi, ini nomor ID sebagai sel acuan kita, lalu titik koma, nomor ID itu ada di kolom ini, di kolom A, kemudian titik koma 0, data yang sama persis atau yang akurat gitu ya, kemudian enter. Lalu untuk bonusnya masih yang sama dengan rumus indeks. Bonus itu ada di kolom ini, kolom E, kemudian kita gabungkan dengan match. Pilih sel kuncinya ada di sini. Kemudian data nomor ID tadi ada di A, titik koma 0, data yang akurat, tutup kurungnya. Oke, dan kemudian ini terakhir
pakai rumus index match juga. Kehadiran ada di F. Gabungkan dengan match. Sel kuncinya ada di sini, nomor ID. Nomor ID ada di kolom A. Lalu titik koma, 0, data yang akurat, tutup, kurungnya, enter. Oke, jadi bisa kita lihat di sini. Jadi cara bacanya itu gini, data karyawan. Karyawan yang memiliki nomor ID 110, namanya Jihan, jabatannya supervisor, gaji pokoknya itu ada di 6.500.000. Ya, Jihan itu dapat bonus 15% dan kehadirannya itu adalah 20 hari. Bisa kita lihat di sini, karyawan yang punya nomor ID 110 itu namanya Jihan. Oke. Sini 110 Jihan, jabatannya supervisor, gaji pokoknya 6.500.000, bonusnya ada di 15%, sama. Kemudian kehadirannya 20 hari. Oke, cocok ya. Kita coba ganti deh. Kita ganti misalnya nomor ID 187 gitu. Oke, di sini muncul karyawan dengan ID 187, namanya itu Lutfi, jabatannya staff, gaji pokoknya itu 5 juta, bonusnya 5%, dan kehadirannya itu 22 hari. Coba kita cek ya. Karyawan dengan ID 187. Karyawan 187 itu ada di sini. Sini. Oke, sama ya. 187, nama karyawannya Lutfi, jabatannya staff, gaji pokoknya 5 juta, bonusnya 5%, dan kehadirannya 22 hari. Oke, sama ya. Oke, seperti itu. Coba kita ganti lagi ya. Misalnya kita ganti 112 gitu ya. 112. Sini kita lihat 112 itu nama karyawannya Lani, jabatannya admin, gaji pokoknya 4.500.000, bonusnya itu ada 10% dan kehadirannya 24 hari. Oke, jadi data ini dengan rumus indeks gabungan match yang kita gunakan tadi sudah tepat. Dan kita isi soal yang selanjutnya di sini, kategori bonus. Jadi kita bisa lihat di sini ada 2 tabel ya. Ada tabel kategori bonus dan kategori kehadiran. Jadi di sini dikatakan jika bonusnya itu 15%, maka kategori bonusnya adalah A. Jika bonusnya 10%, maka kategori bonusnya B, dan jika bonusnya 5%, kategori bonusnya itu C. Kemudian di sini jika kehadirannya lebih dari 20%, maka kehadirannya termasuk tinggi. Jika kehadirannya 20%, maka dia itu kehadirannya normal, dan kurang dari 20%, maka kehadirannya itu kategori rendah. Tuh. Kita ingin buat cara otomatis, caranya kita gunakan rumus. Di sini kita gunakan rumus if. Oke. Kita ingin buat rumus if untuk kategori bonus. Kita ini yang di sini. Sel I6 ini kita jadikan sel kunci. Kemudian titik koma, kategori bonus. Jika I6 sama dengan 15, maka kategori A. Kategori A. Oke. Jika tidak, jika sel I6 sama dengan 10, maka kategori B. Petik 2, jika tidak, maka kategori C. Tulis C. C. Tutup kurungnya dan enter. Oke. Sini kita bisa lihat. Kita lihat ini di sini Lani, dia itu bonusnya itu dia ada di 10%. Maka kategori bonusnya itu kategori B. Oke, di sini jika bonusnya 10%, maka kategorinya B. Jadi ini udah sesuai ya. Lalu kita isi
Selanjutnya kategori kehadiran. Sama, kita pakai rumus, yaitu rumus if. If kita klik sel kuncinya ada di sini, kehadiran di I berapa nih? I7. Kemudian jika I7 yang ini, jika sel ini sama dengan, jika sel I7 lebih dari 20, maka titik koma kategorinya itu tinggi. Kemudian kita buat lagi pernyataan if lainnya. Jika I7 yang tetap di sini, jika I7 itu sama dengan 20, maka titik koma dia itu normal. Normal, jika kehadirannya 20, maka kategori kehadiran itu kategori normal. Jika tidak, atau jika kehadirannya itu kurang dari 20, maka kategori kehadirannya itu kategori rendah. Oke, kita ketik 2, tutup kurungnya, dan enter. Oke, kita lihat di sini. Jadi, data karyawan dengan nomor ID 112, yang bernama Lani, jabatannya admin, gaji pokoknya 4.500.000, bonusnya itu 10%, kategori bonusnya itu ada di kategori B. Kemudian kehadiran Lani itu ada 24 hari, dan kategori kehadirannya itu termasuk kategori tinggi, gitu ya. Oke, sini kita coba ubah lagi. Misalnya kita ingin karyawan dengan data dengan nomor ID, misalnya berapa ya? 125 gitu. Oke, di sini kita lihat 125 itu ada namanya Yuda analis. Gaji pokoknya 7.500.000, bonusnya 15%, hadirannya 22. Kita lihat 125 sini. Oke, sini ya. Sini 125, ID 125, namanya Yuda analis. Gaji pokoknya 7.500.000, bonusnya 15%, dan kehadirannya 22%. 22 hari. Oke, jadi sudah tepat ya. Dan apa lagi ya? Tuh. Press. Kemudian kita isi yang namanya jumlah karyawan berdasarkan jabatan, kategori bonus, dan kehadiran. Jadi di sini kita gunakan rumus count if. Kita ingin cari berapa sih jumlah karyawan berdasarkan jabatan admin, supervisor, staff, manager, dan analis. Jadi di sini kita gunakan rumus yang namanya count if ya. Kemudian kita range-nya itu kita blok di sini. Range-nya ada di kolom C. Kemudian ke kriterianya kita ingin cari berapa sih jumlah admin gitu ya. Sama dengan count if kita blok yang di sini kolom C. Kriterianya kita cari ingin admin. Oke. Kita tutup kurung dan enter. Jadi di sini kita lihat admin itu ada sebanyak 23 karyawan. Kemudian untuk supervisor caranya sama. Kita gunakan rumus count if. Range-nya kita blok di C. Ini kita kunci aja ya, kunci pakai Fn F4. Kemudian untuk kriterianya kita klik aja di sini, yang ini di kolom H15. Jadi dia nanti menyesuaikan. Kita mau buat copy paste aja gitu, dan tutup enter. Oke, ini udah keluar hasilnya. Karyawan berdasarkan jabatan yaitu admin itu ada 23 orang, supervisor itu ada 16 orang. Untuk selanjutnya itu kita tarik aja ke bawah nih, kotak yang di sudut kanan itu kita drag ke bawah, jadi dia tercopy gitu ya. Oke, jadi di sini
Kita bisa lihat staff itu ada jumlahnya 23 orang, manajer 22 orang, dan analis itu ada 16 orang. Oke, seperti itu. Jadi jika ingin gunakan rumus yang pertama tadi juga bisa, rumus kedua juga bisa. Kalau rumus pertama itu kita nggak bisa blok ya, tapi kalau rumus yang kedua itu kita bisa drag ke bawah, jadi hasil yang untuk selanjutnya mengikuti gitu. Oke, kemudian kita ingin isi jumlah karyawan berdasarkan kategori bonus. Kita ingin lihat di sini, kita gunakan rumus yang sama. Kita gunakan rumus countif. Kita blok di sini yang ini bonus. Oke, bonus tadi kan kalau A itu 15 ya, kita tulis di koma 15 untuk yang A, plus tutup kurung, kemudian untuk yang B itu pakai rumus countif juga. Countif sini kita blok selnya dan kriterianya 10. Kalau bonus B itu 10%. Ya enter. Dan terakhir yang C countif. Range-nya di sini. Kemudian 5. Petik 2 tutup kurung. Oke. Jadi kita lihat jumlah karyawan dengan kategori bonus A itu ada 32 orang, kategori bonus B itu 23 orang, dan kategori bonus C itu 23 orang. Kemudian kita isi di sini kategori kehadiran. Kita pakai rumus yang sama seperti kategori bonus. Kita pakai rumus countif juga. Range-nya itu ada di sini ya. Range-nya di sini. Kita blok sel F, kemudian kriterianya itu kita buat lebih besar dari 20 itu tinggi. Seperti ini, lebih besar 20 tutup kurung dan enter. Oops. Ini petik 2 ya. Petik 2. Oke. Jangan lupa petik 2. Itu kemudian untuk yang normal kita menggunakan rumus countif. Range-nya kita blok di kolom F. Kriterianya 20. Tutup petiknya, tutup kurung. 15. Kemudian untuk yang kategori kehadiran rendah itu ada berapa ya? Countif, range-nya F, kolom F. Kemudian kriterianya kurang dari 20. Tutup petik, tutup kurung, enter. Jadi bisa kita lihat sini kategori kehadiran tinggi itu ada sebanyak 69 karyawan, kategori kehadiran normal itu ada 15 karyawan, dan kategori kehadiran rendah itu ada 16 orang, ada 16 karyawan. Oke. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jadi di video ini kita tuh tadi pakai rumus, yaitu rumus if, ada rumus if, countif, dan rumus index match. Sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.